Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reaksi Cannizzaro. Jadi reaksi Cannizzaro ini adalah suatu reaksi yang melibatkan suatu aldehid dengan basa kuat, ya, dengan basa kuat untuk menghasilkan asam karboksilat dan juga alkohol ya. Pada percobaan kita, alkohol. Pada percobaan kita itu aldehid yang kita gunakan adalah benzaldehid ya. Tapi selain benzaldehid bisa juga pakai formaldehid. Nah, untuk aldehidnya ini khusus ya. Jadi dia adalah aldehid yang tidak memiliki hidrogen alfa. Nah, basa kuat yang kita gunakan itu sesuai prosedur adalah KOH, tapi bisa juga pakai NaOH ya, atau pakai basa kuat yang lain juga boleh karena kita butuh si OH-nya aja. Cuma nanti beda di intermediate ya, teman-teman ya. Kalau misalnya pakai KOH berarti ya nanti jadi intermediate-nya itu jadi kalium benzoat gitu ya, kalium benzoat. Kalau misalnya pakai NaOH berarti jadi natrium benzoat gitu ya, untuk intermediate yang sebelum penambahan asam kuat ya, asam kuat yang digojok dicorong pisah nanti. Nah itu bedanya di situ aja, selainnya sama ya, karena kita hanya mau mendapatkan si OH-nya sih sebenarnya yang penting. Nah untuk asam karboksilat karena kita pakai benzaldehid, maka hasil akhirnya itu adalah asam benzoat. Asam benzoat dan juga alkoholnya itu nanti adalah benzil alkohol ya. Sebelum kita masuk ke jenis reaksi yang terjadi, yakni reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredox ya, kita bahas dulu tentang si hidrogen alfa. Maksudnya apa sih? Sederhananya mungkin adalah hidrogen yang terikat pada C alfa. Nah, C alfa itu adalah C yang terdekat ya, terdekat dengan gugus karbonil ya. Gugus gugus karbonil, gugus karbonil. Nah, ini mungkin bahasa sederhana aku aja ya. Mungkin nanti boleh baca textbook untuk yang lebih formnya yang benarnya itu gimana. Nah, ini contohnya kayak gini ya, teman-teman. Jadi, misalnya boleh boleh lihat dulu gambar yang ini. Ya, aku ganti warna biar ini. Oke, boleh lihat gambar ini yang di kotak ungu. Nah, di sini sesuai dengan tata nama untuk penamaan senyawa aldehid dan juga keton ya. Jadi untuk si rantai karbon terdekat dengan gugus fungsi itu penomorannya dilihat mana yang lebih dekat dengan gugus fungsi. Dalam hal ini adalah gugus fungsi karbonil. Jadi kalau misalnya dia semakin dekat dengan gugus fungsi karbonil, maka ya dia semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi ya, alfa, beta, ini gamma gitu ya. Berarti ini kayak ini pertama ya teman-teman ya, makanya dia alfa. Nah ini yang kedua makanya namanya beta, dan gitu seterusnya ya teman-teman. Nah ini contohnya misalnya nih, ini di kotak yang kedua nih, kotak ungu yang kedua, teman-teman bisa lihat misalnya untuk propanol ya. Di sini ada 3 C, di mana satu ada karbonil di tengah ya. Maka di sini ya dua-duanya adalah karbon alfa, teman-teman. Ini adalah karbon alfa ya. Ini juga karbon alfa karena dia yang terdekat dengan gus karbonil. Nah, yang dimaksud dengan hidrogen alfa tadi apa? Balik lagi, hidrogen yang terikat pada C alfa. Jadi kalau C alfanya ini kedua-duanya ini adalah C alfa, maka hidrogen-hidrogen yang terikat pada C alfa itu semuanya adalah hidrogen alfa ya. Dalam hal ini berarti berapa nih? Ada berapa hidrogen alfa? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti untuk senyawa ini itu ada 6 hidrogen alfa gitu. Ini benzaldehid ya, sampel kita pada percobaan kita. Nah, benzaldehid itu tidak mengandung C alfa. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, ini karbonil ya. Karbonil, ingat bahwa C itu tangannya ada 4 ya, ada 4 ya. Elektron valensi, elektron terluar yang digunakan untuk berikatan dengan elektron dari atom lain itu hanya 4 ya. Berarti kalau kita hitung di sini satu ya, 2, 3, 4 nih. Berarti cuma 4, dan di sini tidak ada yang berikatan dengan C yang mengandung H gitu. Jadi ini kalau misalnya di sini memang berikatan dengan C ya, dengan C memang, tapi C-nya tidak mengandung H. Nah, di sini dia berikatan dengan H tapi nggak ada C-nya gitu. Jadi ini bukan termasuk hidrogen alfa ya teman-teman, yang ini ya. Itu bukan termasuk hidrogen alfa. Jadi kalau misalnya tadi ini adalah CH, nah kalau misalnya tadi adalah CH berarti ini mengandung hidrogen alfa. Berarti nggak bisa digunakan untuk membentuk reaksi melalui Cannizzaro gitu ya. Membentuk suatu produk melalui reaksi Cannizzaro gitu.
Nah, untuk kenapa sih reaksi Cannizzaro itu tidak dapat menggunakan senyawa yang memiliki hidrogen alfa? Balik lagi, kalau misalnya suatu senyawa itu punya hidrogen alfa ya, dia itu punya tingkat asam yang tinggi ya teman-teman. Jadi dia asam ya, sangat asam lah, asamnya itu tinggi. Nah, ketika kita reaksikan misalnya A tambah B ya, karena reaksinya ini adalah reaksi kesetimbangan ya teman-teman ya, dia nanti itu akan membentuk suatu enolat ya. Nah, anggaplah enolat ini kita bilang di sini C, si enolat dengan suatu alkohol. Si alkohol itu akan punya pKa yang lebih rendah dibandingkan dengan pKa reaktan ya, reaktan. Ini reaktan, ini produk ya teman-teman ya. Nah, jadi produk alkohol yang kita hasilkan itu akan punya pKa yang lebih kecil dibandingkan dengan pKa reaktan. Nah, balik lagi, pKa alkohol lebih kecil daripada pKa reaktan. Balik lagi bahwa kesetimbangan itu akan bergeser kepada senyawa yang lebih rendah keasamannya ya, lebih rendah keasamannya. Kalau pKa itu kan dia semakin kecil nilai suatu pKa ya, semakin kecil nilai suatu pKa maka dia akan semakin besar keasamannya ya. Keasamannya itu semakin tinggi. Nah, jadi karena pKa alkohol itu kecil, lebih kecil, berarti dia punya derajat keasaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan si reaktan. Nah, maka kesetimbangannya itu kan bergeser ke arah yang punya eh, keasaman lebih rendah gitu. Akibatnya nanti ya si alkohol itu karena dia punya tingkat keasaman yang lebih tinggi, dia bakal tarik lagi si H yang ada di enolat ya, bakal tarik lagi si H yang ada di enolat sehingga OH-nya itu ya, si OH-nya itu bakal ngebentuk si reaktan balik gitu, bakal ngebentuk si reaktan balik. Makanya kesetimbangan geser ke arah reaktan gitu. Jadi masuknya nanti reaksinya jadi reaksi kondensasi aldol ya. Jadi dia bukan bukan membentuk reaksi Cannizzaro. Sih kita akan bahas dulu tentang reaksi autoredox yang dialami oleh benzaldehid ya. Jadi benzaldehid ini mengalami reaksi autoredox di mana dia mengalami reduksi dan juga mengalami oksidasi. Direduksi membentuk alkohol ya, benzil alkohol. Nah, dia juga akan mengalami oksidasi membentuk uh, asam karboksilat ya, dalam hal ini adalah asam benzoat karena kita pakai benzaldehid. Kalau misalnya teman-teman pakai formaldehid berarti nanti bakal bentuk asam format. Kalau kita cerita tentang reaksi redoks, reduksi, oksidasi itu bakal cerita soal oksigen, hidrogen, pengikatan elektron dan juga kenaikan ataupun penurunan bilangan oksidasi. Nah, biasanya kita bakal cenderung mengingat itu yang bilox aja gitu, di antara OH dan elektron ya, kadang ketukar-tukar mana yang ditarik mana yang dilepas, tapi biasanya yang cenderung selalu ingat adalah tentang kenaikan atau penurunan bilox ya. Biasanya kita ingat kalau misalnya dia reaksinya reduksi maka biloxnya itu pasti turun atau berkurang gitu, sementara kalau reaksinya itu oksidasi maka biloxnya akan naik gitu ya. Mungkin ini sedikit tips aja, trik gimana sih supaya jangan ketukar-tukar gitu ya. Nah, itu untuk yang bilox ya. Nah, kalau oksigen, oksigen itu ya ingat aja kalau oksigen berarti dia oksidasi gitu ya. Berarti kan plus ya di sini ya. Sedangkan reduksi itu berarti ya lawannya ya. Berarti dia melepas. Jadi kalau oksidasi mengikat oksigen, reduksi berarti melepas oksigen. Nah, untuk elektron. Nah, ini untuk elektron ya. Elektron balik lagi kalau misalnya dia penambahan bilox ya, itu menandakan reaksi tersebut mengalami oksidasi. Ingat bahwa elektron itu muatannya adalah negatif gitu. Sesuatu yang menghasilkan lebih negatif otomatis dialah yang menarik yang si negatif itu gitu. Jadi satu bilox misalnya nih, senyawanya awalnya biloxnya 2 gitu ya, terus biloxnya turun jadi 1 gitu ya, berarti kan dia mengikat elektron, tidak mungkin dia mengikat proton kan. Nah, maka di sini dia jadi biloxnya. Nah, untuk senyawa yang dia reduksi itu elektron ya, mengikat elektron, oksidasi itu melepas elektron. Nah, untuk hanya untuk hidrogen ya, hidrogen bukan H plus, hidrogen kurang tepat ya kalau H plus. Reduksi mengikat hidrogen dan oksidasi melepas hidrogen.
Oke, kita bisa lihat juga di sini ya berdasarkan persamaan reaksi di sini ya. Kalau reduksi, kita lihat reduksi bahwa sifat reduksi itu adalah dia mengikat hidrogen ya. Jadi kita lihat di sini bahwa hidrogennya cuma satu awalnya, kemudian di sini jadi ada 3 hidrogen gitu. Nah, sementara untuk yang reaksi oksidasinya, kita lihat oksidasi itu cirinya adalah dia mengikat oksigen ya. Kita bisa lihat bahwa tadinya di sini oksigennya cuma satu ya dari karbonilnya aja, sekarang ada oksigen lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke mekanisme reaksi yang ada di buku penuntun. Oke, jadi ini aku udah notes bahwa yang seperti kita bahas tadi, yang mengalami reduksi akan menghasilkan benzoil alkohol dan juga oksidasi akan menghasilkan asam benzoat. Jadi di sini teman-teman, untuk benzaldehidnya itu ada 2 molekul ya. Untuk menjelaskannya lebih mudah supaya tidak nabrak-nabrak, jadi aku simbolisasi di sini 1, 2 gitu ya. Jadi bukan sebenarnya stepnya itu ada 2 step gitu, enggak ya. Ini berjalan bersamaan gitu. Jadi ketika direaksikan ya memang dia terbentuk 2 molekul ini, molekul benzaldehid. Jadi bukan yang oh ini nanti gantian gitu, enggak, tapi bareng gitu. Nah, ketika kita reaksikan dengan basa kuat, dalam hal ini adalah KOH ya. KOH itu di O-nya, O yang pada KOH itu punya pasangan elektron bebas ya, punya pasangan elektron bebas. Nah, teman-teman sebelumnya aku udah pernah share juga ya, udah sering lah cerita kenapa ketika gugus karbonil ya, ketika gugus karbonil kemudian mengalami pemutusan ikatan rangkap, kenapa C yang menjadi positif dan O yang menjadi negatif. Nanti mungkin teman-teman boleh cek lagi video yang sebelumnya, yang pendahuluan sebelum Makrek itu. Nah, di situ aku udah jelasin itu kaitannya dengan keelektronegatifan juga. Nah, jadi nanti aku nggak bahas lagi di sini. Nah, jadi si O-nya itu ya, PEB yang ada pada O itu akan menyerang si C+. Nah, akibatnya apa? Akibatnya si C plusnya itu tadi jadi negatif gitu ya. Jadi yang tadinya dia bermuatan positif, ketika diberikan elektron berikatan, maka dia netral ya, positif ketemu negatif netral. Nah, O-nya kenapa jadi positif nih di sini? Nah, balik lagi. Tadi kan dia punya PEB yang cukup yang memenuhi kaidah kestabilan atom. Tapi ketika dia berikan elektronnya kepada si C, ya maka dia jadi kekurangan elektron. Nah, kalau kekurangan elektron berarti dia jatuhnya lebih positif. Nah, gitu ya. Itu juga aku udah bahas sebelumnya di yang introduction sebelum Makrek. Oke, nah si O negatif itu tadi yang hasil pemutusan dari C rangkap O ya, dari karbonil ya, karbonil yang di awal itu dia akan melakukan membentuk ya, akan membentuk ikatan pi kembali, akan membentuk ikatan rangkap dengan si C di sini ya. Kalau teman-teman lihat di sini O negatif berikatan lagi rangkap dia dengan si C, tapi kan ingat C itu tangannya cuma 4 gitu. Kalau misalnya di sini dia melakukan ikatan rangkap ya udah 2, maka ya harus ada yang diputus ya. Enggak mungkin dia jadi berikat punya tangan 5 itu enggak, itu di luar kapasitas dia. Maka H yang di sini itu kemudian akan dilepas ya teman-teman, akan diputus. Nah, H yang diputus itu nanti dia akan berupa H negatif, jadi bukan H positif ya, karena balik lagi ini kan O-nya kelebihan elektron ya, O-nya kelebihan elektron, dia bakal sumbangin elektronnya ke si C ya, otomatis C-nya itu nanti akan mendorong elektron lagi. Jadi karena kalau misalnya C kan di sini udah netral ya, udah dinetralin sama si O yang dari KOH tadi ya. Jadi dia sudah tidak dalam posisi kekurangan elektron ya. Maka ketika si O-nya itu tadi O negatif ini memberikan mau berikatan lagi dengan si C, maka C harus mendorong elektron kepada si H. Makanya H-nya ketika dilepas itu dalam keadaan H negatif. Nah, H negatif. Terus yang H positif nih apa gitu ya? H positif itu dari sini teman-teman, yang KOH yang ada pada intermediate 1 ya. Kita anggaplah ini intermediate 1 ya sebutannya ya teman-teman ya. Nah, jadi si H ini nanti akan dilepas juga, akan dilepas menjadi H plus ya. Nah, akan dilepas membentuk H plus di sini. Nah, kenapa hanya itu dilepas? Nah, teman-teman lihat bahwa di sini tuh O-nya itu positif ya. O-nya positif berarti kalau dia positif tandanya dia kekurangan elektron. Maka dia akan mengambil elektron yang dari si H. Nah, elektron dari si H itu bakal diambil, makanya di sini dia jadi O-nya itu netral. Nah, sementara H-nya itu ya tadinya itu diputus. Saya udah ambil elektron kamu nih, saya putusin kamu ya. Jadi hanya ini katanya putus ya, membentuk H plus ya, H plus tadi yang di sini. Nah,
Berarti di sini ada H plus, ada H minus nih. Nah, ada H plus, ada H minus. Nah, H plus ini tadi ya ini baru masuk ke molekul yang kedua ya teman-teman ya. Ini kan ini sama ya molekul yang pertama dan yang kedua nih kalau teman-teman lihat itu sama aja dia. Gak ada bedanya ya. Dia tetap benzaldehyde yang ikatan karbonilnya terputus, C-nya positif, O-nya negatif gitu. Cuma ada beda treatmentnya ya, ada beda treatmentnya. Nah, si H plus tadi, H plus dan H negatif tadi itu H plusnya itu akan diserang oleh O negatif ya, O negatif, sementara si H negatif itu akan menyerang si C positif gitu. Jadi mereka akan berikatan, nanti O yang ini itu akan membentuk OH ya, yang di sini C-nya itu dia akan mengikat satu lagi H, akan mengikat satu lagi H. Nah, itulah ya kemudian akan membentuk yang namanya senyawa bensil alkohol ya, bensil alkohol. Sementara intermediate 1 tadi yang di sini ya, yang ketika dia sudah melepaskan si H+ dan juga H-, dia akan membentuk senyawa namanya kalium benzoat. Ini yang aku bilang tadi teman-teman ya. Kalau misalnya kita pakai bahasanya bahasa kuat yang lain misalnya NaOH ya, natrium hidroksida ya, maka dia bakal jadi natrium benzoat gitu. Nah, ini yang kemudian ada di dalam fase air ya. Fase air ya, fase organiknya di dalam corong pisah. Jadi ketika di dalam corong pisah itu nanti kan ada dua lapisan ya, lapisan yang banyaknya itu ya. Yang bawah yang fase air itu ada di dalamnya kalium benzoat. Nah, kalium benzoat. Nah, kemudian nanti kan teman-teman bakal bakal pisahin lapisan atas itu si ether ya, ether dengan bensil alkohol, nanti ethernya diuap-uapkan aja, dibiarkan aja di suhu ruang, nggak usah di water bath, nggak usah. Nah, yang lapisan bawah itu nanti kan bakal kita tambahkan HCl ya, tambahkan HCl sampai dia pH-nya itu di rentang 2,7 sampai 4 lah. Tujuannya supaya apa? HCl ini nanti kemudian kan akan mengion ya menjadi H positif dan juga Cl negatif. Nah, itu nanti ya si kalium benzoat itu nanti bakal terputus kan ya, bakal terion juga, si K plusnya itu nanti akan berikatan dengan si Cl-, sementara H plusnya itu akan berikatan dengan anion benzoat tadi, membentuk natrium lagi, membentuk asam benzoat ya, membentuk asam benzoat dan reaksi sampingnya KCl seperti itu. Jadi itu untuk yang oksidasi dan juga reduksi. Reduksi menghasilkan bensil alkohol dan oksidasi menghasilkan asam benzoat. Jadi kalau kita cross check lagi ya, kayak yang di awal tadi, bahwa kalau dia senyawanya, ini aku hapus dulu semua ya biar jelas. Kita cross check lagi, kita lihat bahwa tadi untuk reduksi itu penandanya adalah pengikatan hidrogen ya kan. Kita lihat di sini hidrogennya 1, kemudian ketika dia dalam bentuk bensil alkohol hidrogennya jadi ada 3 gitu ya. Begitu juga dengan oksigen ya, oksigennya tadi cuma 1, ketika dalam bentuk asam benzoat oksigennya jadi ada 2 begitu. Jadi ya terbukti ya dia mengalami reaksi autoredoksi benzaldehyde-nya.